saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mulia, mari kita sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh mulia, mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk senap umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Nyanyikan kembali dari awal dengan sungguh-sungguh mulia. Oh mulia, dia mulia saudaraku. Mari kita sembah dia. Oh sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk senap umatnya. Mari kita puji dia, kita sembah dia. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan, dipuji, amin, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia,
Dia telah mati dan telah dibangkitkan, dan Dia telah naik menjadi Raja atas kita semua, saudaraku. Haleluya. Oh Yesus, Dia yang dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Ya Raja kita. Kau Raja
bagimu Yesus. Praise you Lord, we praise you. Terpujilah Tuhan, terpujilah namamu, Allah yang besar. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Tiada yang lain Tuhan, Kami menyembah tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan.
kita sorak-sorai untuk Tuhan kita. Karena dia adalah Raja di atas segala Raja. Amin. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan kepada dia sekali lagi. Haleluya. Amin. Yang di onsite boleh bersalam-salaman. Dan yang ada di online boleh lambaikan tangannya. Shalom. Shalom yang di onsite, yang di online shalom. Yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, saya yakin bahwa kita datang dengan sukacita. Kita memuji nama Tuhan kita, amin. Sebelum memuji Tuhan, bersalam kiri kanan, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan dia lahir. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat. Lebih lagi dengan sukacita Bapak Ibu, kita naikkan pujian. Dia lahir untuk kami. Amin. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala. Sama-sama katakan haleluya. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat. Lebih lagi katakan, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara semuanya, saya minta coba semua angkat tangannya di atas, tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Sama-sama kita katakan, dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan Lebih lagi katakan, dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, haleluya. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat. Sang Penebus Juru Selamat dunia, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Masih ada sukacita, amin. Yang masih ada sukacita boleh lambaikan tangan.
Kita mau nyanyikan glory bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan, sama-sama katakan, mari serukan, hey serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan. Tunjuk kiri kanannya, katakan kita merasa, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika pujian berkata kita akan merasa bahagia, maka semuanya boleh tunjuk kiri kanannya ya. Yang di online juga boleh tunjuk frame kiri kanannya. Kita coba ya. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Kita akan berikan senyum yang termanis. Haleluya. Sekali lagi ya. Kita akan merasa bahagia ya. Sekali lagi ya. Kita akan merasa bahagia. Tunjuk kiri kanannya, katakan, haleluya. Kita akan merasa sukacita bila kita. Sekali lagi dengan segenap katakan, kita akan merasa bahagia. Oke? Kita akan merasa bahagia. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. 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 Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Boleh sekali lagi tos kiri kanannya. Berikan senyum yang luar biasa. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Semuanya boleh bertepuk tangan. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakannya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya, sebab Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Nah, tunjuk kiri kanannya, katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama Tuhan. Mari kita puji nama Yesus. Haleluya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Angkat tanganmu dua-duanya di atas, katakan puji Hosana. Puji Hosana. Haleluya. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana.
Sekali lagi katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama Tuhan. Mari kita puji nama Yesus. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia. Sekali lagi katakan, puji Hosana, puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia nama. Sekali lagi katakan, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semuanya. Semuanya kita boleh bersuka cita dengan luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya serahkan kepada yang berdoa, yang bertugas. Pastor Yuli. Shalom, selamat sore semua Bapak-Bapak Ibu-Ibu semuanya. Mohon maaf suaranya belum ada, Pastor. Suara tes 1 2 tapi besar. Belum ada. Shalom semua, kedengeran nggak? Ada tapi kecil. Kedengeran atau enggak sekarang? Ada. Boleh sekali lagi, Pastor? Shalom, kedengeran atau Oke, enggak? sudah. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya mau share firman Tuhan yang ada di Lukas 6 ayat 38 yang bunyinya, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Mari semua kita sekarang akan bersatu hati, kita akan berdoa offering. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas semua berkat dan kasih karunia telah Kau berikan kepada kami semua ya Bapa sepanjang minggu ini ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati ya Tuhan, kami berkumpul ya Tuhan untuk membawa persembahan ya Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan kasih, persembahan diakonia, persembahan apapun itu ya Bapa, yang baik sudah diberikan melalui onsite ataupun online banking ya Bapa. Kiranya Kau memberkati ya Tuhan, semua tangan-tangan yang sudah memberi ini ya Bapa. Kau berkati keluar masuk mereka ya Tuhan, Kau berkati kesehatan mereka ya Tuhan, Kau berkati pendidikan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka bekerjakan ya Tuhan, Kau berkati dengan melimpah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga ya Bapa, kami menyerahkan semuanya ini ya Tuhan, karena kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan juga ya Tuhan Yesus, supaya gereja-Mu bisa pakai ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. 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 Terima kasih Pastor Yuli, selamat memberi. Selama memberi kita akan menyaksikan news.
Shalom, kami dari Evata Youth Malang akan membawakan Evata News minggu ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah raya pertama yang diadakan pada pukul 10 pagi waktu Sydney atau pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah raya kedua yang diadakan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 1 siang waktu Sydney. Dan kami juga tidak lupa untuk mengundang Bapak Ibu dalam menghadiri doa malam setiap hari Senin pada pukul setengah 5 sore waktu Indonesia Barat atau pukul setengah 9 malam waktu Sydney. Dan khusus di hari Rabu, doa malam akan diliburkan. Kami juga tidak lupa untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudari pada Kids Ministry, Youth Ministry, dan Babes Taldi akan diliburkan sampai Februari tahun 2025. Kabar gembira untuk kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Januari. Kita akan mengikuti kegiatan retret yang akan diadakan pada tanggal 24 sampai 26 Januari 2025 di YWI Batu Malang. Kabar gembira bagi kita semua. Hadirilah ibadah Natal yang diadakan pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Kami akan mengadakan barbecue party, special performance, dan juga tukar kado. Jangan sampai ketinggalan ya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan untuk menghubungi nomor yang tertera berikut. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan update yang akan terus diupdate di sosial media Evata Church. Demikianlah Evata News minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. See you. Oke, thank you untuk newsnya dan kita akan doa syafaat oleh Ibu Agre. Mari kita satukan hati. Sebelumnya kita akan membacakan firman Tuhan dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2 berkata, pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami, dan kami ada sampai saat ini semua karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bapa yang baik, kami mau Tuhan bersatu hati, kami mau sama-sama menaikkan setiap doa syafaat kami mau berdoa Tuhan untuk ketujuh benua Bapa yang baik, benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Australia dan Antartika. Biar kiranya Engkau yang memberkati ketujuh benua ini Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa, biar kiranya ada pertobatan yang luar biasa. Ketujuh benua ini boleh dilawat oleh Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah tujuh benua ini Bapa yang baik. Bahkan seluruh pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan untuk boleh memimpin di tujuh benua ini, Tuhan Engkau turut campur tangan, beri hikmat bagi mereka Tuhan. Dan terkhususnya kami berdoa, biar kiranya roh penginjilan boleh merambat sampai ke tujuh benua ini Tuhan, sehingga kami boleh melihat ada penuaian jiwa besar-besaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua orang boleh mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau akan lakukan satu pekerjaan yang luar biasa di tujuh benua ini. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa Australia Tuhan, sebab firman-Mu berkata di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu
kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga mau berdoa bagi kesejahteraan di negara Australia. Tuhan Yesus, Engkau tidak akan melipat tangan Tuhan, tetapi Engkau akan mengulurkan tangan-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Engkau akan melawat bangsa Australia Tuhan, mulai dari pemimpin tertinggi sampai terendah sekalipun, bahkan seluruh masyarakat yang ada di Australia Tuhan. Engkau memberkati Bapa yang baik, beri Tuhan kedamaian, kesejahteraan Tuhan Yesus, kemakmuran Tuhan. Bahkan kami berdoa juga, jikalau saat ini Tuhan bangsa Australia sudah mulai dimasuki dengan roh LGBT Tuhan, bahkan banyak pergerakan dosa yang dilakukan, tapi saat ini kami mau berdoa, Tuhan Yesus beri pertobatan bagi orang-orang yang jauh daripada Tuhan, beri pertobatan bagi orang-orang yang sudah melenceng dari jalannya Tuhan. Biar kiranya Tuhan hati mereka diubahkan oleh Tuhan, pola pikir yang salah diubahkan oleh Tuhan, biar mereka hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap gereja-gereja yang ada di Australia, Tuhan Engkau bela Bapa yang baik, biar melalui gereja yang ada boleh menjangkau jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Bapa, untuk bangsa Indonesia ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus bekerja Tuhan, melakukan sesuatu hal yang luar biasa di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, Engkau melihat ada banyak gereja yang mulai tertindas Tuhan, ada banyak gereja yang ditutup Tuhan, tapi kami berdoa biar kiranya kuasa-Mu bekerja Tuhan, dan kami boleh mengucap syukur. Pemerintah boleh semakin bijak Tuhan, menegakkan pembelaan kepada orang-orang Kristen Tuhan, untuk boleh mengizinkan beribadah dan merayakan Natal. Tuhan, semua bukan karena kuat hebat kami, tapi semua kami boleh melihat itu salah satu pembelaan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah bangsa kami ini. Tuhan Yesus, kami percaya bangsa Indonesia boleh dilawat oleh Tuhan, penuhi dengan kuasa-Mu Bapa yang baik, damai sejahtera Tuhan, kesejahteraan yang daripada-Mu itu yang menjadi milik bagian kami. Pemimpin-pemimpin kami diberkati oleh Tuhan, biar mereka boleh memimpin dengan kebijaksanaan, kejujuran, bahkan menerima hikmat yang daripada Tuhan. Biar seluruh masyarakat yang ada Tuhan, Engkau pelihara orang-orang yang tertinggal Tuhan, orang-orang yang jauh dari pandangan pemerintah Tuhan, biar Engkau yang membela mereka Tuhan, pelihara kehidupan mereka, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang adil dan makmur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan kuasa-Mu akan bekerja di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan, sehingga semua mata boleh melihat betapa luar biasa pekerjaan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pelayanan Efata ini Tuhan, terkhususnya hamba-Mu, gembala sidang kami Tuhan, Pastor Jimmy dan Pastor Neni Tuhan, biar kiranya hikmat yang daripada surgawi itulah Tuhan yang menjadi milik bagian dari hamba-Mu, kesehatan, kekuatan, sukacita di dalam Tuhan, itu yang mereka terima ketika ikut dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, setiap pekerjaan hamba-Mu semua diberkati oleh Tuhan tanpa kurang satu apapun Tuhan. Kami berdoa bagi pelayanan Efata ini Tuhan, biar kiranya pelayanan ini boleh semakin berkembang ke kiri ke kanan, menjadi pelayanan yang luas Tuhan, yang memiliki motivasi untuk menjangkau jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya melalui pelayanan ini ada promosi Tuhan yang luar biasa yang kami terima, sehingga melalui pelayanan ini banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, pelayanan yang ada di online, pelayanan yang ada di Sydney Tuhan, yang saat ini merindukan ada satu gedung Tuhan berdiri, biar kiranya Tuhan semuanya indah pada waktunya. Kami akan melihat Tuhan, Engkau akan melakukan pekerjaan yang luar biasa, akan berdiri satu gereja Efata di Sydney Tuhan dengan gedung yang terbaik Tuhan Yesus. Engkau perlengkapi sedemikian rupa Tuhan, tanpa kurang satu apapun. Pelayanan yang ada di Malang ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Seluruh jemaat-jemaat yang sudah digembalakan Tuhan, Engkau memberkati satu persatu, biar kami semuanya Tuhan
Tuhan, diberikan Tuhan hati yang setia, menjadi jemaat yang tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Benar-benar jemaat yang bertumbuh, jemaat yang militan di dalam Tuhan, sehingga ketika kami menghadapi satu masalah, kami tidak goyah Tuhan, kami tidak takut, sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan setiap jemaat-jemaat Tuhan, jemaat yang online, jemaat yang onsite, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bukan karena untuk mencari apapun Tuhan, tapi ajar kami setia mengikut Tuhan, setia digembalakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, seluruh pastor yang sudah memberikan hidup mereka untuk membantu pekerjaan pelayanan Tuhan, semuanya diberkati Bapa yang baik. Bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, semuanya diberkati Tuhan, dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Ini yang menjadi pujian penyembahan kami, bahkan doa kami di hadapan Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pakai dengan luar biasa, sehingga firman yang keluar dari mulut hamba-Mu bukan firman yang biasa-biasa Tuhan, tetapi firman yang luar biasa, yang mengajar kami, yang mengenasehati kami Tuhan Yesus, yang mendidik iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan, kami serahkan doa kami dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Nyanyikan lagi dari awal jemaatku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Jemaat, kita nyanyikan lagi dari awal. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati
Terima kasih Bapak Surgawi, kami belajar dari Kain dan Habel, di mana persembahan Kain tidak diterima, tapi persembahan Habel diterima. Kami belajar dan belajar, tapi seringkali kami membawa the second best kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Bukan yang terbaik, bukan yang the best, tapi the second best. Ampuni kami Tuhan, kami mau belajar supaya kami tidak seperti Kain. Sehingga pada saat kami mati pun seperti Habel, darah kami masih berbicara, roh kami masih berbicara sampai kepada anak cucu kami. Bukankah Engkau berkata, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta. Bahkan kami sudah meninggal pun, Engkau akan mengingatkan iman-iman yang kami lakukan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami, ungkapan isi hati-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami melangkah. Firman-Mu kekuatan kami. Dan firman-Mu juga yang membuat kami jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus. Karena tanpa Engkau kami tidak akan mengerti firman yang kami dengar. Ajarlah kami, karena Engkau pengajar kami. Dan kami sangat menyadari firman akan mengajarin kami. Firman akan menemplah kami. Hiburlah kami ya Roh Kudus. Sehingga pada saat kami ditemplah, kami tidak marah, kami tidak kecewa, tapi kami berubah menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Untuk itu kami ada mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Kami juga mengimani saat ini dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Kami yang sakit saat ini sudah disembuhkan karena firman-Mu. Demi nama-Mu Tuhan Yesus, kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom, semua apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, senang bisa melihat saudara lagi. Ya, tahun ini tahun sangat diberkati kita ya, karena kita Natal 1, 2, 3, 4 ya. Ya, yang kemarin, terus juga yang GBI bersama, yang ini nanti tanggal 25 juga nanti nih dari Malang ya. Dari Malang nanti mereka makan sate ayam sepuas mungkin. Nah, kita udah makan duluan satenya sini. Sepuas mungkin, tapi nggak boleh bawa pulang. Nah, itu aturannya. Ya, saudara yang ada di Malang harus dijaga gitu. Makan sepuas mungkin, tapi tidak boleh bawa pulang. Kalau ketahuan bawa pulang, diapain nih? Karena denda berapa? $10 berarti 100.000. Saudara kalau bawa pulang, saudara kena denda 100.000. No, kata jemaat yang ada di Sydney. Ya, kalau kita di Australia, kalau kita sudah bikin A tetap jalan A, nggak boleh negosiasi. Karena di Indonesia suka damai, sama polisi suka berdamai mereka. Maka mereka bisa bernegosiasi. Kalau kita di Australia nggak suka damai tapi nggak bisa bernegosiasi. Ya, amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar ku bawa pemberianku. Saya akan share buat kita. Saudara bisa melihatnya? Bisa ya? Ku bawa pemberianku. Oke. Matius pasal, kita akan baca di Matius pasal, sebentar, ini dia nggak bisa jalan.
Oke, kita lihat Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Nanti Ibu Chen akan baca buat kita. Matius pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Ibu Chen, ya, Ibu Chen. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Chen. Nah, di sini saudara yang terkasih, kita lihat bahwa orang-orang Majus ini, ya kisah orang Majus ini membawa persembahan kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus, bayi Yesus, mengungkapkan dimensi teologis yang sangat dalam tindakan mereka menyatakan realitas dari keilahian Allah itu sendiri. Jadi kita belajar bahwa pengakuan mereka dalam memberi adalah pengakuan akan identitas daripada Yesus itu, dan juga respon iman kepada wahyunya Tuhan, dan juga yang ketiga adalah panggilan untuk hidup dalam penyembahan sejati. Nah, kita belajar akan lebih jauh lagi tentang hal ini. Ada 3 hal yang selalu kita akan bahas. Kita mungkin saudara pernah mendengar, tapi saya bahas lebih dengan sisi yang lain. Yang pertama, orang-orang kita belajar dari orang Majus ini, yang pertama pengakuan akan Kristus sebagai pusat segala pemberian. Ya, pengakuan akan Kristus sebagai pusat dari pemberian. Nah, ini udah lebih besar ya. Nah, gitu. Ya, jadi orang Majus ini mereka membawa emas, kemenyan, mur, bukan sebagai pemberian biasa tetapi sebagai deklarasi teologis tentang siapa Yesus. Jadi emas itu melambangkan raja, kemenyan itu keilahiannya Yesus, dan juga mur itu melambangkan kependeritaan. Nah, di sini kalau kita belajar bahwa Yesus adalah pusat dari segala pemberian, dialah yang mengenapi janji Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saya belajar kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah lahir baru. Jadi saudara dan saya pada saat kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah lahir baru, bukan Kristen biasa nih ya.
kita sudah mengenal Tuhan, kita melayani Tuhan, kita sudah lahir baru. Berarti ada sesuatu dalam kehidupan kita yang kita mengakui bahwa kita ini adalah pemberian Yesus kepada kita. Bahwa Yesus memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Nafas, kesehatan, apa yang kita miliki saat ini. Nah disitulah kita akan belajar bahwa jika kita menyadari bahwa semua yang kita miliki ini adalah Tuhan yang memberi. Tuhan yang segala-galanya itu memberikan kepada kita. Jadi kalau kita bisa kaya saat ini bukan karena kita bisa kaya, tetapi karena kesempatan Tuhan memberikan kepada kita. Amin. Jadi kalau kita bisa bahagia, bukan karena kita bahagia, tetapi kesempatannya Tuhan sebagai pusat pemberian itu memberikan saudara dan saya untuk kita bahagia. Jadi saya belajar dalam kehidupan ini bahwa setiap sebagai saudara yang berumah tangga, ya, saudara Tuhan mengerti bahwa seorang laki-laki tidak akan bisa berdiri sendiri. Tuhan memberikan seorang penolong supaya mereka bisa melakukan sehebat mungkin, seefisien mungkin dalam perjalanan hidup ini. Nah saya belajar banyak hal bahwa dikatakan di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang hebat. Amin. Nah jika seorang penolong yaitu perempuan itu, makasih Ci. Jika seorang penolong itu adalah penolong yang hebat, jadi pasti laki-lakinya hebat. Amin. Nah, jadi tidak ada satupun yang kebetulan dalam kehidupan ini. Jika seorang laki-laki bisa menjadi presiden, berarti memang label dari penolong itu adalah label wanita presiden. Amin. Nah, jika seorang laki-laki itu adalah gubernur, maka label dari di belakangnya dia seorang perempuan itu adalah perempuan gubernur. Karena perempuan itu yang menopang, yang menolong dalam segala sesuatu. Saudara bisa belajar kalau saudara dagang, sehebat-hebatnya laki-laki itu dagang. Yang terseret-seret siapa? Anak dan istri yang terseret-seret. Yang lebih susah siapa? Istri pasti siapkan makanan, siapkan ini, siapkan itu. Iya kan? Nah di sini yang kita belajar saudara. Jika kita mau menciptakan sesuatu yang hebat di dalam dunia ini, kita harus belajar bahwa semua pemberian itu berasal dari Yesus, dari Tuhan itu sendiri. Jadi kita bisa gunakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan perkara-perkara besar. Sebagai seorang istri, kita harus banyak berdoa, kita harus melakukan berpikiran yang positif. Supaya dengan banyak doa, dengan pikiran yang positif, kita bisa menopang seorang laki-laki yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa menolong. Karena kita mempunyai target. Siapa sih ini yang menikah mempunyai target bangkrut, cerai, dan miskin? Ada enggak yang menikah punya target bangkrut, miskin, cerai, sakit-sakitan, mati muda? Ada enggak? Enggak ada tuh. Orang menikah pasti mempunyai cita-cita, impian masa depan yang penuh harapan. Bahagia, sukses, amin. Nah disitulah saudara harus mengerti hal itu bisa terjadi jika saudara melibatkan Yesus dalam kehidupan saudara. Karena dia sumber daripada pemberi. Sumber daripada segala sesuatu. Sebuah keluarga bisa sukses bukan terjadi begitu saja. Harus ada seorang laki-laki yang berdiri di depan. Dan ada yang menopang, menolong di belakang. Amin. Tidak terjadi dengan begitu saja. Seperti yang seseorang pergi ke Olimpiade. Dia tidak terjadi dengan begitu saja. Banyak proses latihan demi latihan, training demi training. Dia harus melewati tahap-tahap tertentu sampai dia ada di arena pertandingan.
Sebagai suami istri, sebagai keluarga Kristen, saudara, Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk jadi terang, untuk menjadi garam dunia. Supaya orang bisa melihat begini loh keluarga Kristen. Bahwa Yesus itu sumber pemberi dan kita panggil dia Bapa ya Aba ya Bapa. Bukankah Roh Kudusnya ada dalam kehidupan kita? Tuhan merancang saudara, kata firman Tuhan, jika engkau sukses, engkau berhasil, engkau melakukan hal-hal yang baik, nama Bapamu di sorga dipermuliakan. Coba kalau saudara, sorry nih ya, agak brengsek. Rajin gereja tapi brengsek. Orang lihat saudara, gereja rajin, tapi itu orang tingkah laku. Lebih baik orang yang gak gereja. Ya. Nah di situ saudara harus belajar. Di dunia ini Tuhan menempatkan saudara dan saya bisa menjadi orang percaya. Bukan hanya kebetulan saja. Tapi dia merancang sesuatu yang masa depan yang penuh harapan. Dia merancang. Masalahnya kita gak mengerti siapa kita. Statusnya kita gak mengerti. Itu problemnya. Sebagai istri orang Kristen, kita nggak mengerti bahwa kita ini penolong. Sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit cemburu, sedikit-sedikit marah. Apalagi yang agak error-error. Error itu lihat yang sana punya ini mau juga. Yang sana punya ini mau juga. Iya kan? Banyak yang tidak berdiri untuk menopang. Saudara harus kita kembali lagi. Saudara harus belajar. Jika seseorang bisa menjadi pemimpin, berarti ada di belakang seorang perempuan, penolong, penopang, pemimpin. Tidak akan jadi begitu saja. Karena dia yang akan berdoa, dia akan yang menghadapi segala sesuatu, tantangan, bahkan kalau terlalu sibuk mungkin jarang pulang, dia akan tetap berdoa untuk menopang suaminya. Ya, waktu kemarin saya ke Queensland, itu di Queensland itu saya lihat jamnya saya gitu, ini kan kita pertemuannya jam 11, kita kuliah tatap mukanya jam 11. Jadi akan membahas tentang disertasinya sebelum kita masuk ke sidang. Jadi saya lihat, ini jamnya baru 9.30 nih. Wah, agak masih jauh juga nih. Kan dari sini sama Queensland itu bedanya mundur 1 jam Queensland. Jadi saya kalau naik taksi kecepatan. Saya tanya, yang itu bilang, kamu naik bus aja, tapi 2 kali, 3 kali naik. Tapi ongkosnya cuma 50 sen. Jadi saya tertarik, 50 sen. Gimana caranya? Dia suruh pergi ke itu, news agency, beli gold card. Ya saya beli gold card, $1.50, udah saya gesek naik. Dia bilang naik ini 7.60, nanti turunnya ke Robina. Oh iya, saya bilang, ya saya nggak tanya, pokoknya 7.60 udah duduk aja, terus penuh dengan percaya diri, asik juga tuh. Dan duduk, dia lewat ke Kolongata, ke Kolongata, nggak lama dia lewat ke Tweedhead. Tweedhead inilah terakhir, saya bilang, ini GPS yang bilang kayak gini terakhir, saya turun nih. Saya lihat di GPS bilang jalan kaki ke sono 10 menit. Saya jalan kaki ke sono, saya tanya lagi, di mana nih tempatnya ke sana tuh sungai. Saya tanya yang orang lokal, di mana train station? Dibilang di sini nggak ada train station, adanya di Brisbane. Wih, jauh amat. Saya muter gitu balik ini, saya lihat jam saya, udah jam 12. Dari jamnya pindah gitu. Cuma ini handphone saya rusak atau jamnya yang ini. Masalahnya saya nggak pakai jam, jadi yang di handphone bisa berubah sesuai dengan keadaan lingkungan. Waduh, saya lagi lihat-lihat gini, cari taksi susah nih. Sampai saya punya kesimpulan,
ini di tweet head Dickinson ini kayaknya cari uang lebih gampang dari cari taksi. Saya masuk lagi cari Didi, waduh aplikasinya nggak jalan-jalan itu. Saya download, dia muter-muter tapi nggak masuk-masuk. Udah segitu nunggu, saya, wah ini udah jam 12 nih. Ya udah, saya naik lagi bis itu balik lagi ke airport. Sampai di airport, jamnya baru jam 11. Jadi setelah kita meeting sekolah, orang lokal bilang, iya kalau Bapak ada di Tweedhead itu perbatasan antara New South Wales sama Queensland. Jadi kalau satu garis ini saudara, jam 11, jam 12. Mirip kayak film-film gitu, jadi cuma beda satu langkah aja gitu. Seperti saudara yang ada di Malang, tanpa saudara sadar, saudara ada di bawah garis Khatulistiwa, saudara ke kiri, lewat lo, bukan Khatulistiwa lagi. Jadi seperti ada pembatas. Saya lagi mikir, wah itu bisa dikontrol oleh orang sana. Bayangkan kalau nanti antikristus datang, kita nggak percaya sama dia, nggak menyembah dia, tiba-tiba kita lihat, akun banknya kita ada 5 juta, tiba-tiba cuma tinggal 500.000. Kan bisa dikontrol sama mereka kan. Nah itu pengalaman yang sangat manis buat saya. Nah terus saya belajar gitu, karena saya sedang bikin karya tulis disertasi tentang jemaat diaspora. Jadi yang ada di sini ini diaspora nih. Diaspora tuh istilah kata terpencar keluar, berkembang biak. Jadi kita keluar dari Indonesia. Jadi jemaat diaspora itu kebanyakan generasi kedua hilang. Jadi generasi pertama waktu datang, menggebu-gebu cari firman Tuhan. Bahasa Indonesia, harus makan nasi, harus makan sambal. Tapi udah generasi kedua mulai surut. Udah sampai nggak bisa bahasa Indonesia. Terus ada lagi bahas, ada salah satu pendeta dari Melbourne, iya Pak, itu di tempat saya ada, namanya asbat. Apa tuh asbat? Muka asli Batak. Oh gitu ya, muka asli Batak. Tapi ngomong Inggrisnya lancar. Itu kalau pergi ke Pulau Gadung ada gitu, kayak gitu. Pendek-pendek itu, lancar bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia nggak bisa. Kita nengok ke keluarga, mama Batak, papa Batak. Tapi selama ada belum pernah pulang ke Indonesia. Jadi anak lahir ada di situ, berkembang. Jadi budaya Indonesia hilang. Bahasa Indonesia yang nggak bisa. Nah di situ saudara bisa bayangkan, ini jemaat diaspora yang ada di luar negeri, satu saat bahasa generasi kedua, ketiga, mereka pasti akan terlepas dari tempat asal di mana mereka datang. Jadi orang kata istilah pisang, pisang itu di luar kuning. Kan di luar kuning itu kan Asia, muka Asia. Tapi lagaknya seperti bule lo, dalamnya putih. Nah kayak gitu, pisang, banana. Outside yellow, inside white. Jadi nggak bisa culture, saya nggak bisa makan nasi. Nah seringkali terjadi, itu nggak ada yang salah. Yang salah sebenarnya yang orang tuanya. Orang tua yang salah karena tidak mengajarkan bahasa Indonesia di rumah. Dan masalahnya juga bukan karena situasi. Karena anak sekolah di sini ngomong Inggrisnya dari sekolah, orang tua bangga, anak bisa Inggris. Malah orang tua belajar bahasa Inggris dari anak. Itu permasalahannya. Nah, jadi akhirnya untuk karya tulis mempunyai masalah-masalah tertentu. Bagaimana cara, bagaimana cara untuk bisa mengatasinya. Jadi saya bikin mengatasinya bahwa generasi Indonesia yang diaspora ini setiap tahun harus pulang ke Indonesia untuk ikut retreat. Generasi kedua, ketiga harus pulang ikut retreat ke Indonesia. Nah saya lihat-lihat, ini memang gak kebetulan nih. Evata ini udah tahun ketiga. Anak saya itu Rafael dulu Indonesia susah banget.
Setelah dia pulang retreat, dia bisa Indonesia loh. Kita diam-diam, dia udah belajar tulis lagi. Bisa ngechat pakai Indonesia. Kedua, dia pulang lagi. Tambah pintar lagi. Nah di situ saya belajar, kalau orang Israel kemanapun mereka pergi, mereka nggak pernah kehilangan jati diri mereka. Tapi kalau orang Asia, orang Indonesia, mereka pergi lupa nanti. Saya belajar seperti kayak kita nih, ya jujur. Kalau lagi di jalan ini, di supermarket, orang Chinese datang samperin, dia ngomong cung 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 cung. Dia pikir saya Chinese, tapi memang tampang Chinese. Tapi nggak bisa ngomong Mandarin, nggak bisa ngomong Chinese. Itu kesalahan yang fatal. Dulu orang tua mau ngajar, nggak mau belajar. Nah itu yang terjadi di Indonesia, bahwa orang-orang yang dari daratan Tiongkok itu pergi bermigrasi ke Indonesia. Itu namanya diaspora. Di situ mereka berkembang biak di situ. Keturunan mereka belum pernah mereka bawa pulang ke Indonesia, ke China. Maka mereka nggak tergerak hati untuk belajar bahasa Chinese. Ya tuh, bisa nggak ngomong Chinese? Dikit. Ini dari Hong Kong. Kalau kita, makanya kita belajar, saudaraku, ya, sebagai gereja, bagaimana solusinya? Nah, disinilah saya membawa solusi bahwa nanti generasi kedua, ketiga punya uang atau nggak punya uang, kita harus rise up money, fundraising money untuk ongkosin mereka pulang retreat ke Indonesia. Mereka belajar Indonesia. Kalau mereka ada di sini, bayangkan karena terlalu polos hatinya, mau pergi ke toilet ditaruh handphone di situ, pergi ke toilet, karena hatinya polos. Tapi kalau di Indonesia taruh handphone sini, balik udah nggak ada. Supaya mereka belajar gitu. Saya kalau katakan ke anak saya, kalau saya jalan, saya selalu lihat kanan kiri saya muter gitu. Ada apa sekeliling saya. Saya ngajarin. Saya selalu jalan, saya muter kanan kiri saya, ada apa gitu. Berapa langkah saya muter lagi kanan kiri. Dia belajar. Waktu dia pulang naik tren, dia pulang. Dia jalan, dia putar juga. Ada siapa kanan kiri saya? Ada yang dekatin atau enggak? Nah, dia belajar supaya kita bisa mengerti. Kalau kita pakai headphone, terus kita jalan kayak robot, tiba-tiba ada dari belakang sambet kita nggak tahu, iya kan? Nah, kalau nggak pernah pulang ke Indonesia atau nggak pernah merasakan kerasnya Indonesia, kita nggak punya ilmu kayak gitu. Amin. Nah ini artinya bagian daripada memberi. Seperti papa saya ngajar ke saya, walaupun hanya singkat. Dia bilang ke saya, Jimmy, kalau kamu takut, kamu kehilangan kekuatan. Oh gitu, jadi kamu hadapi apapun kamu nggak boleh takut. Jangan tunjukin kamu takut. Saya sampaikan ke anak saya juga. Kalau kamu takut, kamu pasti you lose your power. Oh gitu ya, iya. Ya dia belajar. Pada saat dia lagi taekwondo sparring, dia kan cuma 70, dia sparring sama orang yang 120 yang tinggi besar. Oh papa saya bilang gak boleh takut. Dia ikut dia. Kalau udah takut, aduh sudah takut-takut ya kan. Dia belajar. Tapi ya memang accident juga sih kalau orang itu ininya lepas ya itu memang accident juga. Apa ininya lepas, tangannya lepas kan. Ya harus di give lagi. Itu kan memang accident lah. Nah kita terus lagi ya. Jadi di sini kita belajar saudaraku. Bahwa pengakuan akan Kristus sebagai pusat dari segala pemberian. Berarti arti kata dalam kehidupan ini saudara dan saya. Dalam kehidupan kita, kita mengakui bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus mengerti.
Kalau kita sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mengakui juga bahwa Yesus itu pusat daripada pemberian kita. Dia memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk bisa menjadi orang yang wah di kemudian hari. Keturunan kita menjadi orang yang hebat di kemudian hari. Bagaimana caranya? Seperti Paulus katakan kepada Timotius, di rumah yang besar itu banyak perabot. Ada dari emas, perak, juga ada dari kayu dan tanah liat. Yang mulia dipakai untuk hal-hal yang mulia. Yang tidak mulia dipakai untuk hal-hal yang tidak mulia. Jika seseorang menguduskan dirinya, menyucikan dirinya, maka dia akan dipandang layak oleh tuannya dan akan dipakai untuk hal-hal yang mulia. Berarti arti kata saudara dan saya pada mulanya kita ini orang yang kurang, orang yang lemah. Tetapi karena kita semakin mengerti akan firman Tuhan, kita semakin belajar akan firman Tuhan, kita semakin wise, semakin bijaksana. Sehingga akhirnya kita bisa berpikir lebih jauh daripada orang-orang yang lain. Sama dengan Daniel. Daniel bukan orang yang hebat, tapi karena ia mencari Tuhan, disitulah Tuhan memberikan dia kebijaksanaan, wise, kepintaran 10 kali lipat daripada orang-orang yang lain. Nah kalau Tuhan berikan kepada Daniel, saya percaya Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Maukah saudara raise generasi yang hebat? Generasi yang luar biasa. Tuhan memberikan generasi di tangan saudara. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau. Di Australia ini, kalau cuma bahasa Inggris saja, terus kehilangan gak bisa bahasa Chinese, gak bisa Indonesia. Waduh, itu jauh. Tetapi kalau dia bisa menguasai 2 bahasa atau 3 bahasa, hidupnya lebih mudah. Ya kan? Nah misalnya nih, anaknya Pastor Yuli datang-datang, wih bisa ngomong Indonesia. Bisa ngomong Indonesia enggak? Gak bisa. Papanya ngajarin Chinese terus. Inggrisnya lancar karena dia tinggal di sini. Kalau bisa menguasai 3 bahasa, misalnya dia lagi melamar jadi polisi, gampang sekali diterima. Tapi kalau cuma 1 bahasa, ya susah. Karena kalau polisi ngurusan siapa? Manusia. Nah yang datang ke sini, dia lagi ngomong Inggris, orang Cina bilang, no English, no English. Mau gak mau dia harus ngomong Chinese, iya kan? Nah kayak gitu. Jadi kita belajar saudaraku bahwa pengakuan akan Kristus sebagai sumber dari segala pemberian. Berarti arti kata bahwa saudara dan saya kita punya kesempatan. Yang sebagai istri saudara harus banyak berdoa. Saudara harus menopang keluargamu dengan baik. Supaya generasi bisa bertumbuh. Karena istri yang hebat akan menciptakan suami yang hebat, akan menciptakan keluarga yang hebat karena dia penopang penolong. Amin. Ya jelaslah. Kalau Tuhan berikan seorang penolong, misalnya contoh, saudara punya lampu di rumah sekitar 1000 watt. Yang generator yang ada harus 1000. Kalau bisa lebih. Kalau cuma 500 gak bisa nopang, ya benar gak? Saya beli, kayak gitu juga aki. Tapi yang kemarin saya beli untuk alat sesuatu untuk bisa dari aki itu bisa masuk ke listrik, saya jadi lupa namanya tuh. Tetapi karena dia kecil, saya gak bisa pakai buat microwave di taman. Apa om namanya om yang di mobil itu? Inverter. Nah, inverter itu kan sekitar harus 5.000. Nah, aki yang sama, kalau saya pakai inverter yang 5.000, saya bawa microwave ke taman, bisa pakai. Tapi yang saya beli cuma 250. Kalau 250 watt cuma bisa pakai buat keyboard. Nah, begitupun saudara dan saya, jika istri yang hebat, yang luar biasa, maka keluarga akan bisa bertumbuh menjadi orang yang luar biasa. Amin. Maka bagi buat istri-istri, kalau sudah disayangin suami, aduh, itu harus hati-hati gitu. Bagaimana bisa berdiri jadi penopang yang baik. Jangan engkau sia-siakan karena
Wanita yang bodoh itu meruntuhkan rumah tangga sendiri. Kita lihat terus lagi saudara, yang kedua. Saudara bisa lihat yang kedua? Masih ada enggak? Udah keluar ya? Yang kedua, bisa lihat? Yang kedua, pemberian sebagai respon terhadap anugerah. Orang Majus datang bukan karena usaha mereka sendiri, tetapi karena pimpinan ilahi melalui bintang yang ditetapkan Allah. Kehadiran mereka adalah respon terhadap anugerah. Wahyu Allah memanggil mereka kepada Kristus. Jadi kita belajar bahwa orang Majus itu datang bukan karena inisiatif mereka. Iya kan? Bukan inisiatif mereka, tapi Tuhan yang memberi mereka hints. Tuhan yang memberikan mereka sesuatu, yaitu bintang. Mereka meresponnya. Begitupun saudara dan saya. Saat ini kita mengerti kalau kita bisa menyembah Yesus, kita mengerti kalau kita bisa ada di gereja. Itu seperti kita ini seperti orang Majus yang bisa melihat bintang. Bagaimana kita mau responkan hal ini? Kalau orang Majus lihat bintang, banyak orang bisa lihat bintang. Tapi siapa yang meresponnya? Amin. Semua orang bisa lihat bintang. Tapi orang Majus ini melihat bintang, ini bintang yang lain. Daripada bintang yang lain. Dia berusaha untuk meresponnya. Saudara, keselamatan yang kita terima saat ini, kita harus respon. Bahwa itulah anugerah Allah. Tuhan memberikan tanda-tanda dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana kita bisa meresponnya dengan baik. Orang Maju itu gak akan bisa datang sendirinya jika Tuhan tidak memberi tanda kepada mereka. Amin. Banyak saudara dari saya, Tuhan berikan kita banyak tanda. Tapi kita gak respon dengan baik. Misalnya, kita lihat orang susah, itu pura-pura aja tuh. Kita nggak tolongin. Iya nggak apa-apa, kita bisa miss. Iya kan? Kita bisa kehilangan. Oh orang lain pasti tolong. Iya tuh. Tapi kita kehilangan sesuatu. Mungkin ada orang yang bikin kita jengkel. Kita sudah melakukan hal-hal yang baik tapi dia tidak mengucap terima kasih. Malah dia membalas kita dengan hal-hal yang jahat. Saudara jangan respon dengan hal-hal yang jahat. Itu adalah kesempatan buat saudara meresponinya dengan baik. Karena kasih menutupi banyak dosa. Amin. Jadi banyak hal yang kita ngalamin. Jadi pemberian mereka bukan untuk memberi keselamatan. Orang-orang Majus datang membawa persembahan bukan untuk mendapatkan keselamatan. Tapi mereka meresponnya. Apa yang sudah mereka terima. Anugerah. Jika saat ini saudara sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Apa sih respon saudara saat ini? Apakah saudara mau hidup dalam dosa? Kalau saudara mau hidup dalam dosa, selamanya saudara cuma di situ saja. Tapi kalau saudara hidup meresponi anugerah Tuhan, Dia akan mengangkat saudara. Amin. Saya punya anak buah, kemarin tadi dia ngomong, waduh ini saya kemarin tonsil operasi habis 7.000, itu juga belum lunas bayar, masih nyicil. Sekarang anak saya yang tua itu kuping tertutup, gak ada lubang, apalagi di otak, terus apalagi di tenggorokan, wih banyak banget. Saya dengar sampai saya pusing, saya bilang kamu SMS ayah saja ya, SMS. Kamu rinci aja gitu. Rinci, orang Nepal. Saya pusing itu, udah dengar terlalu banyak itu. Ini bisa habis berapa lagi nih. Nah, pernah saya tawarkan dia untuk terima Yesus, itu pada saat jam, bulan, dan tahun yang sama. Saya bilang supaya kamu ingat gitu. Ini, ayo, saya sengaja sama detik, sama menit, sama detik. Kesempatan yang sangat bagus, dia tahu itu, dia ingat, mau nggak terima Yesus, tunggu dulu ya, oke. Itu kalau nggak salah 28
tanggal 28 Februari, terus jam 2 lewat 28 juga. 28 detik, 28 menit, 28 detik. Saya mau tuntun dia terima Yesus. Tiba-tiba, saya nggak siap. Nah, saudara bisa bayangkan saat itu. Kalau kita ada di luar Kristus, banyak masalah, banyak problem yang kita hadapi. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan akan menjaga kita seperti biji matanya. Tuhan akan menjaga kita seperti anaknya. Amin. Siapa sini kalau anaknya dipukulin orang, saudara diam? Siapa sini kalau anaknya jatuh, saudara diam saja? Atau anaknya lagi susah, saudara diam saja? Enggak mungkin kan? Pasti saudara tolong, iya enggak? Iya. Kayak anak saya. Waduh, Dedi, saya punya bank lagi dihack orang. Oh ya, jadi nggak bisa pakai. Ada, Dedi, ada duit kan, minta uang dong. Oh ya, nanti saya kasih. Dia mau cash. Ya saya usahakan, saya kasih. Karena anak. Nah, saya bayangkan seperti kayak Tuhan. Kalau kita kurang, kita berdoa, kita minta, Tuhan itu pasti akan kasih. Cuma permasalahannya, kalau anak kita misalnya drug, pemabuk, ya kan, suka main perempuan, dia minta uang, saudara kasih enggak? Enggak kasih kan? Nanti dia pakai yang aneh-aneh kayak gitu. Saudara pasti enggak kasih. Tapi kalau anaknya baik, semuanya baik, enggak ada masalah, dia minta uang, saudara kasih enggak? Saudara pasti kasih. Nah, begitupun dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara bejat, saudara suka berzina, suka menipu orang, saudara bikin hal-hal yang kotor, yang jahat, saudara berdoa minta-minta, dikasih enggak? Tuhan Yesus bilang, ini orang sudah masih miskin aja udah sombong, udah bikin dosa banyak. Bagaimana kalau dia kaya? Nah, kita harus berubah, saudaraku, responkan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti orang Majus ini. Mereka respon akan bintang itu. Bagaimana mereka harus hidup baik. Mereka tinggalkan daerah zona amannya mereka. Pergi mencari di mana raja yang baru lahir itu. Amin, saudara nangkap di sini ya. Maksud saya di sini respon. Anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus respon sebaik mungkin. Selama kita masih hidup, respon. Jangan berbuat dosa lagi. Perempuan yang Tuhan ketangkap, yang diketangkap di hadapan Tuhan berbuat zina, Tuhan hukum enggak? Tuhan Yesus enggak hukum. Tapi Tuhan Yesus jangan berbuat lagi. Orang yang Tuhan sembuhkan, Tuhan Yesus pergilah engkau sudah sembuh. Tapi jangan berbuat dosa lagi supaya hal-hal yang jahat tidak datang kepada engkau. Banyak hal yang kita nggak mengerti. Tapi satu yang kita mengerti, bahwa Tuhan mau saudara dan saya, kita harus hidup suci, hidup kudus supaya dia bisa berkati kita. Amin. Kita lihat yang terakhir saudara. Pemberian sebagai bagian dari relasi perjanjian dengan Allah. Di dalam Alkitab, pemberian memiliki dimensi perjanjian atau covenantal dalam perjanjian lama. Jadi persembahan seringkali diberi sebagai bagian dari relasi umat dengan Allah. Baik sebagai ucapan syukur, penebusan dosa maupun pemeliharaan relasi kudus. Jadi orang Majus ini meskipun berasal dari bangsa bukan Yahudi, menjadi representasi bahwa kasih karunia Allah kini meluas kepada semua bangsa. Melalui pemberian mereka, mereka menyatakan partisipasi dalam karya penyelamatan Allah sebagai sifat yang universal. Jadi arti kata bahwa jika saudara dan saya kita mengerti bahwa pemberian itu sebagai bagian dari relasi perjanjian dengan Allah, maka kalau saudara mengerti, saudara akan jaga sebaik mungkin. Amin. Saya selalu mengatakan, pernah di depan Pastor Teki, ada dulu Paula waktu kerja di Birkenhead Point. Dia bilang, pastor, dia di gereja lain, saya bawa perpuluhan loh pastor.
saya beribadah di hari Minggu. Tapi itu store manager, dia mau potong jam saya, dia mau pindahkan saya ke malam. Waduh, bagaimana nih? Dia gelisah. Karena mereka mau singkirin saya keluar. Saat itu dia jadi second in charge di register. Tapi permasalahannya kan bahasa Inggrisnya orang Bogor. Dia kalau panggil speaker tuh harusnya Dennis, come here. Dia Dennis. Logat orang Bogor. Orang Sunda, Dennis. Jadi kan gitu. Jadi pas yang lain kan mau posisinya dia, jadi saling gesek-gesekan, dorong-dorongan. Tapi dia dijepit dengan hal-hal demikian. Saya panggil Pastor Teki, nih Pastor Pipik, nih sini kamu berdiri. Kamu catat jam berapa saat ini. Detik berapa kamu lihat. Itu namanya belalang pelahap. Kalau Tuhan gak hardik dia, berarti Tuhan itu gak ada. Catat sekarang, catat. Oh iya. Tahu dia gak catat, cuma iya aja tuh. Waktu berganti berlalu. Iya, store manager itu dipecat sama area manajernya tanpa hormat. Kepecat dia tanpa hormat. Nah itu yang maksud saya. Kalau kita mengerti bahwa pekerjaan kita ini pemberian Tuhan. Kita mengerti bahwa Tuhan menempatkan kita ada di gereja. Ada di mana. Nah gereja itu pasti akan berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Nggak mungkin gereja itu berdoa, bil listrik lunas loh. Gereja berdoa, Pastor Bini seberang bilang, gak apa-apa, gak usah bayar. Nanti tagihan tahun ini, bulan ini gak usah bayar. Gak mungkin kan? Jadi pada saat gereja berdoa, tetap aja bayar tagihan listrik, bayar tagihan wifi, tetap aja bayar tagihan yang lain. Nah Tuhan menempatkan saudara dan saya, supaya kita bisa mendapat berkat-berkat Tuhan. Kita juga harus ada relasi dengan pemberian kita kepada pekerjaan Tuhan. Supaya di situ Tuhan bisa melihat dan memberkati saudara dan saya, dan pekerjaan Tuhan bisa berjalan. Amin. Nah itu maksudnya Tuhan menempatkan kita sebagai anggota gereja di mana kita ada supaya kita bisa menopang, Alkitab katakan dipakai sebagai batu penjuru di bangunan yang kudus itu. Jadi batu bata itu kalau ada di toko bangunan itu harganya mungkin cuma Rp100 satu atau Rp500. Tapi kalau batu bata itu ada di bangunan rumah saya atau bangunan rumah saudara, terus tiba-tiba ada yang datang, Pak, saya mau beli batu bata ini. Ya nggak mungkin saya jual. Saya bukan di rumah saya rontok, ya kan? Ya nggak mungkin saya jual. Nah kayak gitu. Seberapapun dia bayar, pasti tidak akan saya jual. Nah bayangkan jika saudara dan saya kita tertanam di rumah Tuhan saat ini. Menyediakan segala sesuatu dalam kebutuhannya. Tuhan pasti akan jaga kita seperti biji matanya. Tapi kalau kita sebagai orang yang lalu lalang ke sana kemari seperti kelereng yang berhamburan ke sana kemari. Di mana angin kita bertiup, jemaat kita nggak tetap mau jemaat di mana. Ya jelas, kita nggak akan bisa Tuhan pakai lebih banyak. Arti kata bahwa pemuridan itu nggak akan terjadi. Saya selalu mengajarkan kepada saudara bahwa Tuhan gak mencari fans. Dia tinggalkan 5.000 orang, itu fans. Tapi yang Tuhan cari adalah murid. Orang yang mau dimuridkan supaya bisa mengerti value kerajaan surga. Dan orang itu dia bisa muridkan terus murid-murid yang lain. Dan kekristenan bisa bertumbuh dengan baik. Amin. Bayangkan dari zaman Yesus sampai zaman kita saat ini kita bisa bertumbuh, kita bisa berkhotbah tentang Yesus. Kalau nggak ada murid-murid yang menurunkan satu demi satu, nggak akan kekristenan pasti udah mati jauh hari. Kekristenan bisa ada saat ini karena ada orang yang mau menjadi murid Kristus dan dia memuridkan orang-orang yang lain dan memuridkan lagi orang-orang yang lain turun-temurun sehingga kita ada di generasi yang saat ini. Nah Tuhan mau saudara dan saya responi pemberian Tuhan saat ini sebagai perjanjian. Kalau saudara jadi murid, kemanapun dia pergi dia pasti panggil. Amin. Siapa sini mau ikut Yesus?
Amin, puji Tuhan. Oh, Ibu Yani nggak mau ya? Nggak goyang-goyang tangan. 5.000 orang ditinggalkan Yesus. Tapi yang 12 dipanggil sama Yesus. Walaupun satu berkhianat, dia tahu. Yudas berkhianat, dia tahu. Tapi dia tetap panggil Yudas ikut. Kalau kita jadi murid Yesus, kemanapun Yesus pergi, dia pasti ajak kita. Amin. Dia nggak akan tinggalkan kita. Tapi kalau kita hanya fun saja, yang penting dapat senang di sini, senang di gereja itu, dapat berkat di gereja ini, dapat berkat di gereja itu, namanya fans. 5.000 orang itu namanya. Jadi pada saat Yesus pergi ke sana kemari, dia tinggalkan kita. Kalau terjadi pengangkatan, rapture, kita ketinggalan. Nah, itu masalahnya. Nah, kita lihat saudara kesimpulan kita. Kesimpulan kita di Natal ini, kisah orang Majus adalah panggilan bagi kita semua untuk menyadari identitas Kristus sebagai Raja, Allah dan Penebus. Sebagaimana orang Majus membawa pemberian mereka sebagai bentuk penyembahan dan pengakuan akan Kristus, kita juga dipanggil untuk membawa pemberian kita kepadanya. Pertanyaannya, apakah hidup kita mencerminkan pengakuan bahwa Yesus adalah Raja? Apa yang sudah saudara berikan kepada Yesus? Dia mau hidupmu. Dia mau hidupmu. Bukan uang saja, hidupmu. Amin. Nanti uang masuk surga, engkau nggak masuk surga. Dia mau hidupmu. Apakah kita sudah memberi sebagai respon atas anugerah Allah yang begitu besar? Apa yang sudah kita berikan? Ya, jadi kisah orang Majus sudah menjadi teladan buat kita. Jangan abaikan sampai kita menutup mata. Ini yang saya takutkan buat saudara dan saya. Jangan abaikan anugerah Tuhan. Jangan abaikan, nanti kita tutup mata terlambat. Dia katakan, pergilah engkau orang yang jahat dari hadapanku. Dan di sana ada kertak gigi geretakan. Itu yang saya takutkan. Banyak orang bergereja, ada rektor saya bilang, gereja itu banyak orang. Saya bilang, Pak, saya mendingan gembalakan yang sedikit, tapi jaminan masuk surga. Kalau kita yang banyak, tapi gak ada, cuma sedikit yang masuk surga. Ya sama kayak kita dulu, zaman dulu ya, kita ikut Eptanas, banyak ikut Eptanas. Yang lulus sedikit. Tapi kalau sekolah yang ada di kota, 100 ikut Eptanas, 100 lulus. Kalau yang ada di kampung, 1000 ikut Eptanas, yang lulus cuma 10. Nah, begitu pun saudara dan saya, berusahalah selama kita masih bernafas. Belajar dari orang Majus, respon apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan abaikan sampai kita menutup mata. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Takkan pernah ku
yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih Bapa, kami sudah belajarkan firman-Mu seperti orang Majus meresponi bintang yang ada. Kami saat ini ada di gereja, tapi banyak daripada kami tidak meresponi tanda-tanda keilahian Allah di tengah-tengah kami. Ampuni kami Tuhan. Mulai dari sekarang kami mau meresponi Tuhan, bahwa kami ada saat ini tidak ada satupun yang kebetulan. Jika kami menjadi seorang istri, seorang suami, berarti ada rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Seorang suami yang hebat, di belakang ada istri yang hebat. Suami gubernur, berarti ada penopang, penolong istri gubernur. Suami presiden, pasti ada seorang istri penopang presiden. Mampukan kami, jika Engkau tempatkan kami sebagai seorang penopang, penolong, supaya kami bisa menopang orang yang Engkau berikan kepada kami. Itulah kesempatan kami selama kami masih hidup di muka bumi ini. Dan mampukan kami Tuhan, jika kami sebagai orang yang ditopang, mampukan kami supaya kami bisa menjaga, melindungi penopang kami, penolong kami dengan baik, sehingga hal-hal yang jahat tidak akan bisa menimpanya. Mampukan kami, karena pemberian ada respon terhadap anugerah-Mu Tuhan. Mampukan kami supaya kami bisa meresponnya dengan baik hal-hal yang kami hadapi saat ini. Jangan biarkan kami terlena dengan keadaan dunia. Jangan biarkan kami tergoda dengan keadaan dunia. Karena kami tahu hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak kudus, tidak berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Mampukan kami supaya kami bisa menjaganya. Supaya pada saat kami buka mulut berdoa, pada saat kami menangis, tidak ada tabir yang menutupi kami. Dan semua Engkau bisa melihatnya dengan baik. Seperti Yesaya berkata, bukan telinga Tuhan kurang tajam, matanya tidak bisa melihat, tapi semua karena dosa-dosa yang menghalanginya. Mampukan kami Tuhan, supaya kami bisa meresponi hidup ini dengan penuh kekudusan. Kami jaga sebaik mungkin. Kalau orang Majus bisa meresponnya dengan baik, walaupun banyak tantangan demi tantangan, mereka meninggalkan zona aman mereka untuk mencari raja di atas segala raja, untuk datang dan menyembah, memberikan persembahan. Mampukan kami juga Tuhan, supaya Yesus yang kami sembah, selalu kami sembah, memberikan persembahan itu hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami terlena dengan keadaan dunia yang ada. Amin. Mampukan kami, sehingga pada saat kami menutup mata, Engkau memanggil kami, kemarilah hambaku yang setia. Mampukan kami Tuhan. Jangan biarkan kami terlena, karena waktu berjalan terlalu cepat. Mampukan kami semua yang ada saat ini, pada saat kami menutup mata, kami layak masuk ke dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat Tuhan.
Dan Tuhan Yesus yang kau sembah sangat mengasihi engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih yang besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkati juga sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati engkau berkelimpahan. Ia merancang kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapamu di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkatakan amin. Dan sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. And thank you Pastor Jimmy untuk message-nya, untuk firman Tuhannya. Sangat memberkati kita semua. Amin. Amin. Haleluya.